Selamat pagi, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Michael Chandra Wijaya. Saya salah satu dosen tetap di program studi S1 Manajemen Konsentrasi Online Bisnis pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Harapan Bangsa. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi untuk sertifikasi dosen tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kemendistik Saintek, khususnya dalam aspek pengajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi digital marketing selama 1 semester, khususnya pada semester 5. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dalam keterampilan praktis, pemahaman industri digital, dan juga mengevaluasi strategi pemasaran digital yang efektif. Mereka juga dapat mengembangkan karir mereka di era digital transformasi seperti di era sekarang. Dan juga selain itu, untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa dapat membekali dengan praktek langsung membantu perusahaan dalam mengembangkan bisnis secara digital. Mata kuliah juga memiliki bobot 3 SKS dan menggunakan pendekatan PBL, yaitu Project Based Learning, yang menekankan pada pembelajaran project real. Mata kuliah juga dibagikan selama 15 pertemuan yang akan dijalankan selama 15 sesi ini, yaitu sesi 1 pengantar digital marketing, sesi 2 user journey map, sesi 3 content pillar, sesi 4 content marketing, sesi 5 tools digital marketing, sesi 6 storytelling marketing, sesi 7 copywriting. Pada pertemuan sesi 1 dan sesi 7 ini mereka dibekali dengan pemahaman, case study, dan juga teori-teori yang akan membantu mereka dalam melaksanakan implementasi strategi digital marketing. Dilanjutkan sesi 8 UTS, sesi 9 poster digital marketing, sesi 10 social media hook, sesi 11 video production for social media, sesi 12 video publishing, sesi 13 A/B testing, sesi 14 presentasi project. Di mana sesi 15 yaitu ujian akhir semester, mereka akan melakukan review dan juga evaluasi project yang sudah dijalankan untuk membantu bisnis dan juga perusahaan. Lalu untuk bobot penilaian sebagai berikut. Tugas besar yaitu 55%, presentasi project 10%, UTS 15%, UAS 20%. Selain itu, metode pembelajaran pada mata kuliah ini dilaksanakan secara blended learning, yaitu di mana pertemuan tatap muka dan juga pertemuan secara online melalui diskusi grup, salah satunya menggunakan grup sosial media WhatsApp. Selanjutnya, mari kita akan melihat cuplikan video proses pembelajaran yang dilakukan pada sesi 10 yang akan membahas tentang strategi sosial media hook yang menjadi kunci dasar bagaimana strategi marketing dapat menarik minat konsumen, khususnya dalam pembuatan konten marketing yang akan diimplementasikan. Selamat menyaksikan cuplikan video pembelajaran dari saya. Terima kasih. Baik, teman-teman, kita mulai. Gimana keadaannya? Baik. Oke, sebelum masuk ke materi yang baru, izin saya pimpin doa secara iman Kristiani, yang lain boleh mengikuti sesuai iman masing-masing. Saya mulai. Oke, selesai. Oke, teman-teman, ini tuh week ke-10. Sebenarnya kalau boleh kita review sebelumnya soal week 9 itu tentang strategi konten marketing. Nah, week 10 itu sebenarnya akan fokus ke bagaimana kalian akan merealisasikan si konten itu tapi dengan metode atau teknik hook. Pernah dengar istilah hook? Yang lain? Udah pernah dengar ya? Ini kebetulan kalau yang nanti mau ambil TA-nya soal enhance marketing gitu ya, atau yang berkaitan marketing, ini pasti bakal kepake. Sangat kepake, soalnya kenapa? Karena di media hook ini ngikutin perkembangan tren, apalagi saya baca beberapa data sama jurnal, itu kebanyakan bakal larinya ke arah hook ini. Gitu. Apa sih hook? Nanti kita akan bahas hari ini satu persatu gitu ya. Sebelum mulai table of content-nya, itu ada pengertian tentang social media hook, terus jenis-jenis social media hook. Nanti kita akan coba juga ada case study. Saya akan tampilkan beberapa video gitu ya, yang supaya kalian juga, oh kayaknya ini teh pernah saya lihat, oh ternyata hook tuh ini gitu ya. Jadi supaya lebih realistis dengan industri, saya akan tunjukkan juga tentang case study social media hook.
Lalu nomor 4, tips membuat social media hook seperti apa. Nanti ada beberapa poin yang perlu kalian pelajari juga. Ini juga sebenarnya untuk tugas kalian kalau nanti selain tugas di kampus ya, maksudnya kalau nanti kalian di industri. Dan terakhir kita akan simpulkan dan juga saya akan kasih sumber-sumber referensi. Oke, yang pertama social media hook. Jadi saya mungkin ambil beberapa quotes gitu ya tentang sebenarnya hook itu sama aja analoginya seperti kalian memancing. Gitu ya. Apalagi kalau yang kemarin sempat kita bahas soal strategi mancing, saya sempat singgung soal kalian harus jago mancingnya. Embernya mungkin kalian udah punya, udah tahu, atau saya bilang arena atau target marketnya, tapi gimana cara mancingnya di ember itu supaya bisa menjadi target konsumen kalian atau calon konsumen potensial gitu ya. Jadi hook itu sebenarnya grab audience attention is like a fishing. If the hook is strong, the bait is tasty, you get a fish. Nah, masalahnya nggak semudah itu kalau kenyataannya nanti ya kalian kalau misalnya membuat konten atau apapun yang berkaitan dengan si hook ini gitu. Nah, di sini saya akan breakdown satu persatu itu ya. Secara teknis, definisi social media hook itu elemen pembuka dalam konten media sosial yang dirancang untuk menarik target konsumen kalian. Nah, masalahnya kita punya timeline atau batasan waktunya gitu ya dari apa yang menjadi hook ini. Umumnya 1-3 detik kalau misalnya kalian bisa lihat di PowerPoint. 1-3 detik ini acuannya dari mana? Sebenarnya nggak ada teori pasti gitu ya, tapi dihitung berdasarkan rata-rata mata manusia berkedip. Mata manusia berkedip di alam bawah sadar gitu ya, rata-rata itu 1-3 detik. Jadi kalau mau membuat hook yang kuat gitu ya, kalian harus punya kekuatan strength di awal itu 1-3 detik. Makanya di sesi 10 ini saya mau dari tugas-tugas yang sudah kalian buat sebelumnya itu kita improve ya. Goalsnya adalah bukan dari awal lagi, tapi kita improve. Kita evaluasi apakah strategi yang udah dibuat itu sesuai nggak dengan hooknya ya. Kalau nggak sesuai berarti kalian perlu improvement dari segi hook. Oke. Nah, ini ada catatan aja. Hook yang efektif itu adalah membuat orang berhenti untuk scrolling gitu ya. Ini sering kita singgung juga gitu ya. Kalian pernah kan saya tanyakan ya waktu itu, coba Matthew pernah waktu itu nanya, berapa lama sih kamu scrolling biasanya di media sosial? Lama sih Pak, apalagi kalau kena doom scrolling gitu. Oke. Sehari kalau misalnya belum ada yang fix berarti scroll aja terus gitu ya. Oke. Nah, ini juga jadi acuan gitu ya teman-teman. Gitu ya, mungkin kalau misalnya kalian scroll TikTok, saya sebut brand aja TikTok, Instagram dan segala macam, hati-hati kalau semua orang itu kadang sulit untuk stop. Kalian udah capek-capek masang iklan terus nggak di stop, tandanya tidak efektif. Gitu ya. Kayak nanti kita coba uji case study aja ya. Kalian boleh nanya, boleh langsung improve gitu ya dari si videonya. Next, ini yang tadi saya bilang normal adult human being blink every 3 second. Masuk ke jenis-jenisnya ada apa aja. Nah, ini yang umum. Sebenarnya total itu ada sekitar, kalau bahasa trennya itu ada 5-6 gitu ya. Salah satunya itu adalah yang nggak saya masukin itu viral hook. Kenapa nggak dimasukin viral hook? Bukannya nggak boleh dipakai sebenarnya, boleh aja. Cuman kalau viral hook itu sebenarnya 50-50 gitu ya. Jackpot istilahnya, kalian dapat jackpot ya konten bisa jadi viral. Masalahnya kita nggak mau ngomongin viral hook. Viral hook itu gampangnya kalian mengikuti tren-tren viral. Kalian ikuti, duplikasi gitu ya. Yang jadi namanya itu si influence-nya. Cuman masalahnya kalau kalian ngikutin ya kalian nggak akan bisa berkembang. Hanya sesaat aja. Gitu ya. Jadi yang paling penting dulu secara teori ada visual hook, headline hook, storytelling hook, sama statistik atau fakta menarik. Gitu ya. Nah, kita mulai dari yang visual hook. Saya jelasin dulu visual hook, nanti saya kasih contoh. Oke ya, teman-teman ya. Biar lebih nyambung juga gitu ya, biar teman-teman juga bisa berinteraksi. Jadi visual hook itu adalah elemen yang menarik yang digunakan untuk menarik audiens secara instan dalam bentuk visual. Tujuannya itu tadi seperti yang Matthew bilang, stop storing, meningkatkan engagement, memperkuat citra merek. Yang saya merahin itu adalah tujuan utama dari visual hook. Ya, memperkuat citra merek. Outputnya itu bisa bentuk video atau motion graphic. Ciri khasnya adalah memakai elemen visual. Ini yang kemarin sempat disinggung sebelumnya. Teksnya sedikit dan fokus pada satu ide atau satu pesan. Ya, atau key message. Ya, key message ini yang jadi ciri khas dari visual hook. Kita nonton bareng.
Ya, itu ya. Kita play lagi, sekali lagi yang video kedua. Still these fine visual hooks. Number one, the full hook. Number two, the tapping hook. Number three, the color tapping. Number four, the appearing text. Number five, the magic hook. Pernah sering lihat kalian? Ya, yang kayak gini. Oke. Satu lagi yang terakhir, agak-agak mirip. Still these five visual hooks. Part six. Number one, the color tag. Number two, the ice board. Number three, the light switch. Termasuk audio juga ya, audio hook. And number five, drive-by magnet. Yang kemarin sempat tren. Tiba-tiba masuk ya. Oke. Nah, visual hook ini sebenarnya paling mudah kalau misalnya kalian punya dulu konsepnya, briefnya. Jadi bisa jadi kalian nanti cari referensi, nanti di akhir saya kasih beberapa link referensi untuk trigger di awal gitu ya. Cuman kuncinya adalah gimana caranya orang stop scoring tapi memperkuat si cita merah. Itu yang paling penting. Oke ya. Jadi nanti kalau yang TA-nya mau fokus di enhance marketing, jangan lupa visual hook harus diterapkan. Next. Oke, lanjut ke storytelling hook. Nah, storytelling hook ini biasanya bentuknya bercerita atau ada narasi gitu ya. Tapi singkat ya, jangan terlalu lama. Tujuannya stop scrolling, meningkatkan engagement, membangun koneksi secara emosional. Untuk membangun koneksi emosional, ingat teman-teman, zaman sekarang untuk membangun brand yang kuat ke audiens, kita harus buat storytelling atau cerita. Ya, apapun brandnya, mau yang dari awal, mau yang dari akhir, akhirnya muncul istilah tren daily my life dan segala macam, ya ini storytelling. Ya, karena apa? Orang semakin kepo, semakin penasaran kalau hasilnya, output endingnya itu seperti apa. Makanya storytelling itu biasanya efektif kalau kalian baru mau memulai. Gitu ya. Bentuknya bisa video, voice over. Ciri khasnya adalah sharing, inspirasi, edukasi. Tapi balik lagi harus relevan dengan audiens atau follower kalian. Jadi kalau misalnya kalian punya brand UMKM yang kemarin sudah dipilih, coba relate-kan kira-kira audiensnya seperti apa. Makanya penting banget kalau kalian secara asinkronus ya, kalau misalnya lihat di tugas itu kalian selalu online-nya ngapain? Observasi. Nah ini. Soalnya kenapa? Kalau kalian nanya ke saya, gitu ya. Apakah ini efektif ya nggak tahu ya. Kenyataannya gimana di lapangan. Masalahnya kan kalau misalnya kalian nanya ke saya kan sudut pandang saya ngamatin. Tapi yang lebih dilihat adalah kalian harus bangun dulu dengan audiens. Relevan nggak kira-kira saya bikin storytelling ini. Dan yang terakhir, kalimat awalnya wajib mutlak harus singkat. Terlalu panjang, orang nggak notice. Ingat, cuma punya waktu 1-3 detik. Contoh. Ini yang dari luar dulu ya. Still these five storytelling hooks. This time is different. Number one, I'm begging you to stop doing X. I beg of you, stop listening to somebody's coming on strategy. Number two, why Kata-katanya. talking about X? Number three, do you know about obscure topic? Here it is in X seconds. You guys know the author monograph title period worthless. Number four, here's how you achieve negative outcome. Here's how you're not going to make more money from here. And number five, here's the thing about X. Okay, so here's the thing about confidence, right? Try these hooks the next time you have something to say. Ya, tadi ya. Singkat, jelas, padat. Oke. Ini yang mungkin saya ambil case tadi yang agak cukup terkenal di Indonesia. Itu cici konten biasanya. Istilahnya saya play ya. Modal 600.000 di hari ini akan refund dan ini hasil Modal 600.000 gitu ya. dari posting tanpa sedikit buka. Menghasilkan 100 juta. Berbeda yang merantau dari Aceh ke Jogja buat bekerja. Namun riset selama 2 bulan, hanya merasa kecewa gajinya 600.000 sedangkan jam kerjanya sampai jam 2 pagi. Saat itu dengan gaji suaminya sebagai PNS, mereka hanya punya penghasilan yang cukup buat sehari-hari.
Paham, teman-teman? Tadi saya merhatiin beberapa yang fokus. Kalau misalnya kalian nonton dari awal sampai akhir tanpa skip, berarti berhasil storytelling. Ada yang mau ditanyain dulu? Kurang jelas? Cukup? Cukup ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas nanya ya. Gitu. Oke. Next. Nah, headline hook. Sebenarnya beberapa itu ada yang tadi saya bilang ya. Ada 6 sebenarnya, viral hook sama combination hook. Combination hook itu berkaitan dengan beberapa hook, storytelling, visual, storytelling, data, kayak yang tadi ya, contohnya. Itu bisa kita kombinasikan. Cuman, rata-rata yang dikomunikasikan itu adalah si headline. Menurut saya dari semua hook, yang paling penting adalah ini. Headline. Kenapa akhirnya headline? Menurut saya pribadi ya, dari semua itu yang paling penting. Pertama, harus punya CTA. Kalian bikin konten nggak ada tujuannya. Tahu ya CTA ya, call to action. Percuma. Makanya bisnis UMKM kadang kalau kita buat visualnya bagus dan segala macam, kadang nggak ada CTA, orang jadi bingung juga. Belinya kemana ya? Kayak kemarin kelompok beberapa yang hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu ditanya nggak ada CTA, pas lagi ternyata konsumennya mau beli, ya nggak tahu akhirnya. Sayang gitu. Ya si konsumen nggak tahu akhirnya belinya di mana, akhirnya harus dibantu browsing dan segala macam. Makanya hook, copywriting, terutama yang headline ya, ini penting. Ya bentuknya teks biasanya, foto juga bisa atau infografis. Output ciri khasnya ya, itu outputnya. Ciri khasnya itu sebenarnya bikin penasaran, question, shocking, education. Itu mirip kayak yang tadi storytelling. Tapi perhatikan nanti materi kan saya sebarkan. Perhatikan tujuan awalnya mau ngapain, CTA-nya. Sebelum kalian memilih, oh begini caranya saya dapat. Cocok nggak ya CTA-nya ke edukasi? Oh begini caranya, atau oh saya punya rahasia, bentuknya nanya gitu. Apakah Anda kok bisa ya gitu. Perhatikan dulu CTA-nya sebelum memilih jenis-jenis ini. Oke ya teman-teman ya. Untuk statistik dan fakta, tujuan utamanya adalah kalau kalian sudah kredibel, sudah punya follower yang banyak, ini bisa dipakai karena follower kalian lebih yakin. Tapi ini untuk jangka panjang. Jarang banget saya bilangnya mungkin sedikit lah brand di awal itu berani main di statistik dan fakta. Kenapa? Umumnya ya ini bahasa sehari-hari, siapa Anda gitu ya, udah menunjukin data kayak gini, kredibel nggak? Makanya agak sulit kalau kita mainnya di awal. Lebih baik kalau di awal saran saya adalah storytelling. Apalagi kalau teman-teman yang mau membangun sebuah bisnis, ya lebih baik main visual, main headline, main benefit dan segala macam. Terutama soal CTA-nya, tujuannya mau apa ya? Gitu ya. Ciri-cirinya stop scrolling sama meningkatkan kredibilitas, membangun urgensi. Outputnya bisa foto, video. Ciri khasnya edukasi, to the point. Gitu ya, selalu. Dan relevan dengan audiens. Gitu. Oke ya. Lanjut masuk ke case study. Nah, ini yang menarik. Kita tebak-tebakan ya. Menurut kalian ini apa? Saya play dulu. Visual, headline, fakta, atau headline? Hah? Ya, headline ya, udah jelas ya tadi katakan. Oke, Matthew. Visual hook. Visual hook, betul sekali. Yang ini, ingat tadi saya bilang ada penggabungan juga ya. Siapa tahu di sini penggabungan? Sorry. So this is a problem about how letters get their meaning. This is a book you can read or you can play with that delves into the history of letter form. You can use it like a self-contained tactile museum with each little thread and little interactive experiments demonstrating a different piece of lettering technology. My goal here is I want to make the most fun but also the most interesting book possible about the alphabet. I created 17 pop-ups of the alphabet, with each one demonstrating the historical technology used to make letter forms. And they're Biar nggak terlalu lama. Apa? Kira-kira? Nicholas, boleh? Visual storytelling, betul sekali. Visual dan dia ada storytelling. Bercerita ya prosesnya gimana. Lanjut, tips konten. Nah ini yang mungkin bakal sering ditanya.
cara ngerisetnya gimana sih? Ada toolsnya sebenarnya. Kalau kalian punya budget berlebih atau berbayar, kalian yang gratis aja TikTok Creative Center untuk nyari SEO dan SEO sama SEM. Untuk tren bisa pakai Google Trend. Ini gratis. Sisanya berbayar. Basumo, Exploding Topic, Answer Public, SEMrush sama Pinterest Trend. Sebenarnya Pinterest Trend itu ada yang tergantung ya. Gratis, cuman kurang efektif kalau misalnya kalian nge-breakdown dari segi cuman visualnya aja. Dari Pinterest gitu ya. Kayak semacam artikel dan segala macam. Jadi kalau misalnya visual ataupun konten tren, saran saya sih pakainya Basumo atau SEMrush. Ini yang paling kepake. Fokus ke sales penjualan. Ya, dengan mengklasifikasi, menggrupkan ya atau mengkelompokkan bagian-bagian mana, tren-tren visual mana yang sedang banyak dicari. Dikelompokin sama aplikasi ini, nih rekomendasinya ini. Gitu. Ya, buat cari inspirasi. Ada yang mau tanya dulu? Hook-hook yang nanti kita akan posting. Ya, silakan. Pak mau nanya, paling mau ngejelasin tentang tools ini ya Pak ya. Jadi kan sejauh yang saya tahu kan konten itu sebenarnya ada tujuan-tujuannya berdasarkan funnelingnya. Betul, misalkan kalau mau menarik audiens baru itu level awareness, menjaga engagement dengan followers, kemudian consideration, conversion, dan loyalty ya sebagai macamnya. Nah yang pengen saya tanyakan berdasarkan keempat jenis hook yang tadi Bapak jelaskan sebelumnya, atau bahkan hook-hook lainnya yang belum ada Bapak jelasin, itu tools mana sih Pak yang paling efektif buat mengetahui jenis hook apa yang paling cocok buat tujuan konten kita beda-beda dengan beda-beda level funnelingnya tersebut sih Pak? Dari market funneling berarti nanti kita larinya ke tofu, mofu, bofu ya. Berarti kan ya awareness, consideration, sampai conversion. Sebenarnya tergantung ya. Balik lagi, kalau tujuannya awareness, sebenarnya kalau awal banget kita bisa pakai yang gratis dulu, Google Trend sama TikTok Creative Center. Tapi kalau tujuannya langsung konversi ya, SEM gitu ya, atau SEO, udah jelas SEMrush sama Basumo. Ini udah pasti mutlak. Kenapa saya bisa ngomong itu? Karena kalau misalnya kita spekulasi, resikonya itu makin tinggi. Spekulasi dalam artian gini, saya mau pasang ads, saya bayar ads untuk tujuannya conversion. Conversion itu artinya apa? Orang berarti langsung check out atau beli gitu ya. Kalau cuman ngelihat share-nya aja, ini kan engagement sebenarnya, Basumo ya. Kita bisa nganalisis bahwa kira-kira orang nge-share-nya kayak gimana? Oh, orang tuh nge-share-nya kayak gini. Ya kita ikut nebeng ke konten ini yang sering di-share. Tujuannya apa? Orang nge-share konten yang tujuannya conversion. Paham? Orang, sekali lagi ya, market kalian, bukan orang ya, market kalian itu nge-share konten kalian ya, berdasarkan hook tadi itu, yang tujuannya beli, conversion. Entah mau pakai visual, endingnya kayak tadi ya, visual rame dan segala macam, ujungnya ending, harga segini, silakan check out. Klik link di bio ini. Itu sebenarnya. Cuman ada kelemahan, saya kasih tahu. Jadi emang bisa gitu ya. Kelemahannya adalah kita nggak bisa nge-track audiens kita tuh seperti apa profilnya. Itu yang sebenarnya yang paling sulit. Makanya kenapa kalau misalnya kalian buka dashboard di Instagram atau apa, kan suka ada usia, jam aktif dan segala macam. Tools ini nggak bisa ngedetek. Sama sekali nggak bisa. Ya, jadi jawabannya memang tergantung butuhnya kayak gimana. Kalau saya suka ditanya juga sama beberapa mahasiswa gitu ya sebelum-sebelumnya, kira-kira kalau saya mau fokusnya jualan terus, karena UMKM pengen jualan terus. Paling gampang sih sebenarnya kalau misalnya tujuannya untuk sales, bisa nyari tren, kata kunci, jual murah, bla 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 bla, kaitkan dengan industri, pakai SEMrush. Kalau tujuannya, ya konversi ya, kalau tujuannya kalian mau ngebagiin dan nanti akhirnya check out, ya kayak Basumo. Ada lagi pertanyaan? Udah jelas? Ya, boleh, silakan Jovita. Mau nanya Pak, kalau yang untuk tugas besar saya kan itu digital agency Pak. Kalau nanti masih awal, jadi portofolionya juga masih belum kuat. Kalau misalnya pengen naik awareness, gimana? Biar orang tuh percaya, tapi belum ada portofolio. Betul, ini karena kamu B2B-nya jasa ya, gitu ya. Untuk membuat portofolio yang kuat, karena orang-orang kan belum tahu ya kamu tuh kayak gimana. Paling gampang sih sebenarnya kita nggak akan ngomongin ngomongin statistik data kayak itu enggak. Sebenarnya paling gampang itu sebenarnya kalau untuk awal biar orang tahu peralatan seperti apa, behind the scene, konten behind the scene. Orang pengen tahu ini karya bagus, bikinnya gimana sih? Ya kadang kalian suka ngeliat nggak konten behind the scene, proses pembuatan dari awal sampai akhir. Itu salah satu yang ngebangun trust awal. Saya bilangnya bukan trust akhir ya, tapi trust awal.
Gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian mau jualan konten yang nol banget jasa, nggak tahu siapa Anda gitu ya, buatlah konten behind the scene untuk membangun trust. Ini tapi harus beriringan. Jadi nggak bisa bangun trust, stop iklannya, terus lanjut lagi ke konten visual, nggak bisa. Harus beriringan dengan apa? Portofolio. Itu wajib. Karena kita nggak ada yang tahu nih. Contohnya gini ya, ini logika ya, logika sederhana teman-teman. Pernah nggak kalian ngelihat konten fotonya bagus atau videonya bagus? Pernah kalian klik nggak masuk ke profilnya? Dashboard, home-nya, feeds-nya. Nah itu dia. Sadar nggak sadar ya, kalau misalnya kalian sampai masuk ke feeds, ngeliat foto bagus, foto siapa? Klik, oh orangnya ini. Ada si konten itu tuh, behind the scene. Jadi kita penasaran, ini bikin fotonya gimana? Makanya ini harus beriringan. Takutnya apa? Kalian bikin konten behind the scene, pas diklik, kok profilnya kosong, nggak ada karya. Ini mah bohong. Makanya harus beriringan. Tujuan utamanya, kalau yang kalian jualan UMKM, banyakin dulu portofolio. Foto-foto, bodo amat mau foto bagus atau jelek, karena itu selera ya, taste. Saya nggak bisa ngomong ini bagus atau jelek, tapi yang penting fotonya terserah kalian, upload sebanyak-banyaknya. Udah mulai nih tumpuk, bisa 9 sampai 12 feed, baru kalian bikin konten behind the scene. Tujuannya apa? Begitu diiklankan, entah yang foto base-nya kalian diiklankan, ini kan beriringan ya. Istilahnya A/B testing. Behind the scene jalan, karya juga jalan, kayak slideshow. Kita nggak tahu nih siapa yang banyak ke hook dulu, yang ngeklik. Begitu masuk, oh ternyata si foto yang masuk. Begitu klik foto, ngeliat profil, banyak banget. Kolor masih sedikit, ada video behind the scene. Orang jadi penasaran. Biasanya narik secara nggak langsung. Gitu ya, kalian juga kan suka, bagus karyanya, suka nge-scroll lagi kan di profilnya mereka, feeds-nya, entah foto, entah video, tujuannya untuk itu. Tapi kalau audiensnya meleset, jangan takut untuk gagal. Soalnya kenapa? Namanya juga A/B testing, jadi harus ada trial dan error. Oke ya, terima kasih teman-teman. Kesimpulannya, ada lagi? Aman ya? Oke. Kesimpulannya adalah, kunci sukses dari sosial media hook adalah bagaimana kita mengkombinasikan hook-hook yang tadi, dari teks, visual, atau apapun yang berkaitan dengan project kalian, gitu ya. Sehingga kita bisa mengubah itu sebagai sebuah pengalaman. End dari materi ini adalah ciptakanlah pengalaman yang berkesan untuk audiens kalian. Bentuknya foto atau video. Karena tugas asinkronus untuk minggu depan adalah kalian harus mencari sebanyak-banyaknya referensi yang nanti kita akan coba bedah, dikelompokkan sesuai dengan UMKM yang kalian pilih. Setelah itu baru kalian bisa bikin hook yang efektif, ya. Jangan lupa langkah strategisnya adalah membangun koneksi dengan target audience, ya. Saya tutup dengan quotes, yang lain pada pantun, saya quotes aja ya. Di dunia ini yang penuh dengan scrolling tanpa henti, hook yang kuat adalah peluang Anda untuk menghentikan scroll dan memulai koneksi dengan audience. Oke ya, terima kasih. Sebelum ditutup, saya ada beberapa sumber reference yang bisa kalian pakai. Ini sebenarnya udah ada juga di RPS, social hook point, digital marketing strategi dan segala macam. Ini beberapa video tadi, itu ya yang sudah saya tampilkan sebagai reference kalian. Kalau kalian mau lihat lebih jauh, lebih dalam, karena itu kan hanya sebagian cuplikan gitu ya. Terutama soal buku nih, yang ini, itu bisa kalian baca. Itu ya, di RPS. Oke, terima kasih semuanya. Kita tutup dalam doa sebelum masuk sesi diskusi. Itu ya. Oke, saya pimpin secara iman Kristiani untuk sesi kelas hari ini. Teman-teman boleh mengikuti sesuai agama masing-masing. Saya mulai. Selesai. Thank you semuanya ya. Mari kita bagi kelompok dan lanjut ke sesi